Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di sini di podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul. Wedang kopi, ngawe kadang, ngobrol kebab pemilu. Apa kabar teman pemilih? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Untuk tema kali ini podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul akan membahas tentang daftar pemilih tambahan atau yang sering kita sebut dengan DPTB. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita yang akan mengulas tentang daftar pemilih tambahan atau DPTB ini secara tuntas dan rinci. Nah, kali ini kita akan didampingi oleh Ibu Asih Nuryanti. Beliau selaku anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Gunung Kidul yang sudah siap di sebelah saya. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Selamat siang Ibu Asih, apa kabar? Siang Mbak Nita. Iya Ibu, kita mau tahu dong untuk saat ini daftar pemilih itu prosesnya sampai sejauh mana sih Bu? Mungkin teman-teman pemilih juga banyak yang bertanya-tanya sebenarnya tahapan pemilu saat ini sampai mana sih? Seperti itu Bu. Ya, kalau sampai saat ini tahapan yang sedang berjalan untuk pemutakhiran data pemilih itu sampai ke daftar pemilih tambahan. Ya. Jadi KPU, PPK, PPS memfasilitasi warga masyarakat yang ingin pindah memilih karena memang keadaan tertentu tidak bisa untuk menggunakan haknya di TPS DPT, mereka pindah ke TPS yang lain dan kita memfasilitasi hal tersebut sampai sini sekarang ini tahapannya. Kalau untuk waktunya sampai kapan itu Bu? Ya, kalau terkait waktu nanti saya sampaikan. Cuma kalau bicara soal pemutakhiran data pemilih, kalau sekarang ini kita sudah sampai ke tahapan daftar pemilih tambahan, ini kan bukan proses yang ujuk-ujuk gitu ya. Di kita itu bahkan untuk pemutakhiran data pemilih ini kita mulainya sejak Februari 2023 sejak bulan Februari itu kan sudah cukup panjang berarti ya Bu ya? Proses yang panjang. Juni kemarin KPU Gunung Kidul sudah menetapkan daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Gunung Kidul yang secara nasional itu juga sudah ditetapkan seperti itu. Dan Februari itu kita kalau ingat ya dulu Ibu Bapak semua teman-teman pemilih di mana saja kita dulu mulainya dari coklit. Oh iya, yang didatengin ke rumah-rumah itu ya Bu ya? Ya, okay. Kita punya petugas yang namanya Pantarlih yang itu mencocokkan data semua warga masyarakat yang kemudian memiliki hak untuk kemudian masuk menjadi pemilih pemilu 2024. Tentu saja yang hak-haknya ini sudah tidak sesuai lagi, ini sudah dikeluarkan dari daftar pemilih. Mereka yang meninggal, mereka yang menjadi TNI, mereka yang jadi keanggotaan di Polri seperti itu tentu sudah tidak ada di dalam daftar pemilih. Sampai kemudian kita tetapkan DPT. Nah, lalu kemudian kita semua tahu kalau pergerakan penduduk ini tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita stop. Dinamis ya Bu ya? Ya, mereka yang pindah domisili tadinya di DPT ditetapkannya di TPS di Gunung Kidul, tapi ternyata kemudian
bekerja ke Jakarta, akhirnya pindah domisili, iya. jadi KTP di Jakarta. Nah, hal-hal semacam ini kan kemudian juga menimbulkan persoalan bagi para pemilih. Bagaimana kemudian nyoblosnya nanti? Betul, Apakah karena harus haknya harus tetap dijalankan ya Bu sebagai warga negara ya. Ya, itulah kenapa kemudian proses berikutnya setelah DPT ditetapkan ini adalah daftar pemilih tambahan. Oke. Ini adalah para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di dalam TPS sesuai DPT, daftar pemilih tetap, tidak bisa menggunakannya di sana karena situasi tertentu, sehingga kemudian bisa mengurus pindah memilih agar TPS-nya dekat dan dia bisa menggunakan haknya pada hari pemungutan suara tersebut. Saya menarik nih Bu, tadi kan yang Ibu sebut dengan kondisi tertentu ya Bu ya. Nah, seperti apa aja sih Bu kondisi tertentu itu? Kalau teman-teman pemilih mungkin juga bertanya-tanya nih ya, apakah saya bisa masuk dalam kondisi tertentu itu? Mungkin banyak nih kan teman-teman pemilih masih muda-muda nih Bu. Nah, jadi banyak yang bersekolah gitu. Kan masih bingung apakah saya termasuk ya seperti itu. Gimana sih Bu sebenarnya yang Ibu katakan tadi itu kondisi tertentu? Ya. Kondisi tertentu ini ada 9 situasi. Ada 9 situasi yang kemudian ya, Bu, diatur oleh regulasi itu bisa untuk mengurus pindah memilih. Yang pertama itu mereka yang bertugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, bertugas di tempat lain. Ini meskipun sedikit, karena kita ingat ya, hari pemungutan suara itu adalah hari yang diliburkan. Nah, sebentar Bu, ini teman-teman pemilih tahu nggak ini ya, kira-kira kapan ini tanggal pemilihan umum kita ini tahun 2024? Jangan-jangan masih ada yang masih belum ngeh ini Bu, tanggal pemilihannya. Tanggal berapa sih Bu sebenarnya Bu? Jangan lupa para pemirsa, Ibu Bapak semua, teman-teman pemilih, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dan silakan untuk menggunakan hak pilih Anda di TPS masing-masing. Nah, teman pemilih jadi tahu ya, kalau tanggal 14 Februari 2024 bukan hanya tanggal Valentine, hari kasih sayang, namun juga tanggal pemilihan umum 2024 di mana kita semua bisa menggunakan hak pilih kita untuk menentukan masa depan Indonesia. Gitu ya Bu ya. Baik, kembali lagi tadi Bu baru satu. Iya, betul. Mereka yang kemudian bertugas pada hari pemungutan suara yang meskipun ini hari yang diliburkan tetapi tetap saja ada warga masyarakat yang memang ditugaskan oleh lembaga di mana bekerja dan tidak bisa menolak gitu ya, misalnya para dokter dan lain sebagainya yang memang kemudian kalau melakukan perjalanan dinas begitu Bu, yang mungkin pada hari H memang tidak bisa di tempat gitu, bisa ya Bu ya? Bisa, ini memang kemudian memfasilitasi yang seperti itu, itu. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Dia lagi sakit pada hari pemungutan suara itu bisa untuk kemudian mengurus pindah memilih ini, dan ini juga diperbolehkan untuk keluarga yang mendampingi warga masyarakat yang sedang berada di rumah sakit ini. Berapa orang itu Bu kalau boleh bisa masuk dalam DPTB? Tidak diatur, mereka mereka siapa saja yang dalam situasi tertentu ini bisa untuk mengurus pindah memilih. Tapi kan nggak mungkin juga satu rumah ya Bu ya. Baik. Ya, selanjutnya Ibu. Selanjutnya adalah mereka yang kemudian tertimpa bencana. Nah, ini kan nggak ada ya orang yang berharap yang ini juga sesuatu yang Ibu. Tidak bisa direncanakan gitu, sehingga pasti kejadiannya ini akan tiba-tiba. Kemudian mereka yang berada di tahanan, menjadi tahanan.
di lapas atau rutan. Mereka ini juga bisa untuk mengurus pindah memilih. Kemudian yang berikutnya adalah penyandang disabilitas yang berada di panti. Di panti. Iya. Mereka ini juga bisa mengurus pindah memilih. Iya. Ya. Kemudian mereka yang menjalani rehabilitasi narkoba. Menjalani rehabilitasi narkoba seperti disabilitas. Mereka yang menjalani rehabilitasi narkoba ini kan juga mungkin sesuatu yang nggak diduga gitu ya. Tadinya pada saat pendataan pemilih untuk ditetapkan sebagai DPT itu mereka masih berada di rumah masing-masing, tapi kemudian terkena persoalan ini sehingga harus berada di pindah panti rehabilitasi, ya, Bu, ya, betul. Sehingga kemudian bisa mengurus sehingga TPS-nya dipindahkan dari TPS di alamat semula, kemudian ke TPS yang terdekat dengan pusat rehabilitasinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bekerja di luar domisili. Di luar domisili ini juga diatur untuk bisa mengurus pindah memilih. Misalnya mereka yang sebenarnya domisilinya di Gunung Kidul, ini kita tahu kan Mbak Nita. Betul. Warga masyarakat Gunung Kidul ini adalah orang-orang perantau begitu, bekerja di luar wilayah perantau, aslinya ya Bu, mereka bekerja di banyak tempat di Indonesia ini, di Jakarta, betul. Tempat yang jauh-jauh, Jawa Barat sana, bahkan ada di luar Jawa. Nah, sebenarnya ini juga mempengaruhi angka partisipasi, karena kemudian pada kenyataannya kan mereka nggak nyoblos di sini, berkurang tuh pemilih kita, sehingga ini juga mempengaruhi angka partisipasi pemilih di Kabupaten Gunung Kidul. Iya betul. Berarti kalau teman-teman pemilih sekalian memiliki keluarga yang bekerja di luar Gunung Kidul bisa mengurus ya Bu ya, biar bisa tetap memilih gitu ya Bu ya di hari H ya. Baik, itu informasi yang sangat penting ya teman-teman pemilih sekalian, bahwa sebenarnya banyak yang masuk kategori itu ya Bu ya untuk bisa menjadi DPTB. Mungkin udah berapa tadi ya Bu? Sudah 9? Sudah 7 ya? Iya, berarti masih ada 2 lagi Bu, yaitu apalagi itu Bu? Yang ke-8 itu adalah mereka yang sedang tugas belajar. Ini banyak nih Bu di Jogja. Gunung Kidul juga sepertinya akan banyak ya mahasiswa yang berkuliah mungkin di luar Gunung Kidul gitu, mungkin di luar Jakarta atau mungkin di Jogja gitu, bisa nggak Bu untuk mendaftarkan sebagai daftar pemilih tambahan? Ini memang kemudian memfasilitasi mereka yang sedang belajar tersebut. Kalau di Yogyakarta ini yang banyak kampus, tentu di sana banyak mahasiswa, itu ada Sleman, Bantul, Kota Jogja, seperti itu. Kalau Gunung Kidul sih relatif ya ada, tapi tidak sebanyak yang di 3 kabupaten kota ini ya. Di Gunung Kidul ini kita banyak itu adalah mereka yang berada di pondok pesantren. Jadi Ibu Bapak, teman-teman pemirsa, mereka yang berada di pondok pesantren dan kemudian sedang belajar di sana itu sama kategorinya sebagai mereka yang sedang melakukan tugas belajar. Dan situasi ini juga diatur untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga penyelenggara pemilu ini bisa memfasilitasi pindah memilih. Jadi silakan Ibu Bapak pengurus di pondok pesantren di wilayah Gunung Kidul, santri-santri yang sedang belajar di sana dan sudah terdaftar di DPT, punya hak pilih di tempat asalnya masing-masing, silahkan untuk didorong mengurus pindah memilih ini, sehingga mereka juga masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya meskipun sedang belajar di wilayah Gunung Kidul ini. Itu pondok pesantren Mbak Nita. Oke.
Nah, selanjutnya Bu? Ini yang terakhir adalah pindah domisili. Yang terakhir adalah pindah domisili. Ini banyak yang terjadi ya Bu ya, karena masyarakat kita dinamis ya Bu ya. Iya, ini tidak bisa kita hentikan. Ada saja mereka yang pindah dari Gunung Kidul keluar Gunung Kidul, dari luar Gunung Kidul masuk ke Gunung Kidul, seperti itu. Sehingga yang seperti ini juga bisa untuk mengurus pindah memilih. Difasilitasi ya Bu ya, untuk karena pindah domisili. Terdaftarnya akan terdaftar di TPS asal ya, karena sudah selesai nih pendataannya. Sehingga kalau mau nyoblos di lokasi tempat tinggal yang baru, sudah punya KK baru, sudah punya KTP baru, nggak mesti harus pulang ke daerah asalnya ya Bu ya. Tidak harus pulang ke daerah asalnya, itu bisa mengurus pindah memilih juga, nanti bisa nyoblos di TPS sesuai dengan tempat tinggal yang baru. Nah, ini Ibu Bapak semua pemirsa pemilih di wilayah Gunung Kidul, kami mengajak Ibu Bapak untuk yang pindah domisili ini ya, untuk aktif mengurus pindah memilih, sehingga data yang dimiliki oleh penyelenggara ini juga menjadi semakin baik gitu, semakin baik, dan kami bisa memfasilitasi di hari pemungutan suara. Kalau Ibu Bapak pindah domisili, segera saja untuk datang ke PPS, PPK atau KPU untuk kemudian mengurus pindah memilih. Ini sangat dekat Mbak Nita, bahkan PPS ini kan levelnya desa gitu ya. Desa kan kantornya tidak begitu jauh. Sekretariat PPS ini ada di kantor desa atau kantor kelurahan. Ibu Bapak bisa pergi ke kantor kelurahan untuk mengurusnya. Oke, nah itu ya teman-teman pemilih semua. Jadi untuk bisa masuk ke daftar pemilih tambahan itu nggak susah ya Bu ya. Bisa langsung saja ke KPU Kabupaten sendiri, lalu ke kantor PPK atau PPS untuk segera mendaftarkan untuk bisa masuk dalam DPTB. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apa aja sih Bu yang dibutuhkan untuk bisa mengurus DPTB gitu? Karena mungkin banyak teman-teman pemilih juga takutnya nanti kalau sudah datang lalu diminta dokumen apa aja gitu, akhirnya balik lagi gitu. Alangkah baiknya kan kalau teman-teman pemilih semua sudah tahu di sini sekarang ini bahwa saya harus mempersiapkan dokumen ini untuk nanti bisa langsung mengurus ke PPK atau PPS atau bahkan langsung ke kantor kabupaten, KPU kabupaten sendiri, seperti itu Bu. Apa aja itu Bu? Iya. Ini sebenarnya dokumen yang Ibu Bapak semua sudah punya ya sebagai persyaratannya. Dan memang diatur sedemikian rupa, persyaratan ini memang kemudian harus ada. Kami penyelenggara itu harus mempertanggungjawabkan data yang sudah kami susun, sehingga kami juga tidak bisa sembarangan untuk memindahkan seseorang dari TPS DPT ke TPS yang lain selain persyaratannya itu dapat dipenuhi. Nah, sebenarnya ini mudah, Ibu Bapak punya beberapa situasi tertentu itu kan pasti ada dokumen. Ibu Bapak bertugas itu pasti dapat surat perintah dari pimpinan masing-masing. Nah, itu yang kemudian bisa dibawa sebagai bukti bahwa memang pada hari tersebut melaksanakan tugas ya, selain itu bawa KK sama KTP. Nah, berarti KTP dan KK itu jadi wajib ya Bu ya. Kalau untuk syarat selanjutnya apa Bu? Kalau saya tuh lihat harus ada cek DPT online, itu cek DPT online. Iya, itu tuh untuk apa sih Bu sebenarnya? Itu prosedur saja. Tadi yang saya sampaikan itu syarat yang untuk bertugas. Kalau mereka yang belajar berarti ada surat keterangan sedang menempuh pendidikan, entah di pesantren, entah di universitas, perguruan tinggi gitu, yang surat keterangan ini tentu dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan. Mereka yang sedang sakit itu juga ada surat keterangan sakit dari rumah sakit di mana sedang dirawat. Kemudian kalau mereka berada di
rutan, di lapas, di rehabilitasi narkoba, di panti penyandang disabilitas, ini tentu lembaga tersebut bisa mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan ini sedang menjalani situasi yang tersebut, sehingga bisa memperoleh dokumen yang bisa digunakan untuk mengurus pindah memilih ini tadi. Nah, terkait dengan cek DPT online yang tadi disampaikan, itu adalah penyelenggara ini hanya bisa memindahkan pemilih kalau dia sudah terdaftar di DPT, sudah terdaftar, punya TPS. Nah, ini yang kemudian bisa kami pindah-pindahkan TPS-nya sesuai dengan permintaan. Jadi beliau harus Sesuai masuk dulu dalam DPT ya Bu ya. Ya. Nah, sebenarnya daftar pemilih tambahan ini juga nanti masih dilengkapi dengan daftar pemilih khusus Mbak Nita. Oh, masih ada tahapan selanjutnya ternyata. Masih ada. Jadi Ibu Bapak pemirsa, kalau memang kemudian setelah panjenengan cek secara mandiri di cek dptonline.kpu.go.id ternyata mendapati tidak terdaftar di dalam DPT, itu bisa untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada hari pemungutan suara dengan membawa KTP. Tapi mohon diingat, ini KTP dan TPS-nya ini sesuai dengan alamat yang ada tercantum di dalam KTP tersebut. Tidak bisa kemudian KTP Jakarta datang di hari H di Gunung Kidul dan mau nyoblos di Gunung Kidul, itu tidak bisa dilayani. Kalaupun kemudian sudah terdaftar di DPT, itu harus pegang dokumen pindah memilih sehingga bisa dilayani di TPS di mana sudah ditempatkan oleh penyelenggara pemilu di Gunung Kidul ini. Itu ya. Daftar pemilih khusus. Oh, itu nanti berarti tahapan selanjutnya ya Bu ya. Tahapan selanjutnya. Nah, tadi kalau saya ingat Mbak Nita nanyain sampai kapan gitu loh. Iya, ini betul. Proses ini. Sampai kapan proses ini? Berarti memang masih panjang ya Bu ya, sampai ke Januari atau Februari nanti sudah. Ini kalau untuk beberapa kategori itu dilayani sampai H-7. Oh, H-7. Untuk 4 kategori saja sampai dengan H-7. Mereka yang sakit, mereka yang bertugas, mereka yang di tahanan, mereka yang tertimpa bencana. Hanya 4 ini itu ya Bu ya. Sampai H-7. Kalau yang lainnya itu dilayani sampai dengan H-30. H-30 ya. Ini tanggalnya adalah 15 Januari. 15 Januari 2024. Sudah Jadi, close ya Bu harusnya ya untuk kategori yang lain selain 4 itu. Tanggal ini mohon diingat Ibu Bapak pemirsa sampai dengan 15 Januari 2024. Ya, baik. Baik Ibu Asih Nuryanti, terima kasih banyak atas pencerahannya, atas pemberitahuannya kepada kami dan teman-teman pemilih semua. Akhirnya kami bisa tahu mana sih dan saya bisa tidak sih masuk dalam DPTB, begitu ya teman-teman pemilih sekalian. Baik Ibu Asih, terima kasih sekali. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang data pemilih ya Bu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin dikuak, banyak yang ingin ditanyakan, namun keterbatasan waktu. Jadi nanti Ibu Asih akan menjadi narasumber kita pada lain kesempatan. Baik teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul. Untuk sesi kali ini kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.